الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الأوقات المختارة للقراءة. Faslun utawi iku fasal. Faslun utawi iku fasal ay hadza faslun fil awqati kang tetep ing dalem nerangaken pira-pira waktu al mukhtarati kang den pilih lil qiraati krana maca Al-Qur'an. Fil awqati kang tetep ing dalam pira-pira waktu al mukhtarati kang den pilih lil qiraati krana maca Al-Qur'an. Menjelaskan tentang waktu-waktu yang baik atau menjelaskan waktu-waktu yang afdal dalam membaca Al-Qur'an. I'lam ruh sapa sira. I'lam ruh sapa sira ing anna afdhalal qiraati satuhune luweh utamane maca Al-Qur'an. Anna afdhalal qiraati ing satuhune luweh utamane maca Al-Qur'an ma iku waktu. Ma iku waktu kana kang ana apa ma fi sholati ing dalem salat. Ketahuilah bahwa paling utamanya membaca Al-Quran itu yaitu membaca Al-Quran pada waktu sholat. Itu paling afdal. Kemudian wa madhabu Syafi'i utawi madhab Imam Syafi'i wa ghairihi lan sa'liyani Imam Syafi'i anna tadwil al-qiyam iku satuhune ndawaaken ngadeg. Iku satuhune ndawaaken ngadeg fi sholati ing dalem sholat. Afdalu iku luweh utama. Afdalu iku luweh utama min tadwilis sujudi saking ndawaaken sujud. Min tadwilis sujudi saking ndawaaken sujud. Jadi paling utamanya kita membaca Al-Quran itu tentunya adalah ketika waktu dalam sholat. Kemudian menurut pendapatnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ya nama aslinya adalah Muhammad bin Idris. Asy-Syafi'i itu nama dinisbatkan kepada nenek moyangnya, kakeknya. Ya. Jadi Asy-Syafi'i itu adalah dinisbatkan kepada kakeknya. Di kakeknya Imam Syafi'i itu ada yang bernama Syafi'. Lah Syafi' ini dinisbatkan kepada Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Syafi'i ini bersambung dengan nasabnya Rasulullah. Ya. Jadi Asy-Syafi'i ini bersambung dengan nasabnya Rasulullah dengan atau dari jalur Bani Muthalib. Ya. Jadi Asy-Syafi'i itu dari jalur Bani Muthalib. Jadi keturunannya Bani Muthalib. Itu adalah Imam Syafi'i termasuk min qarabati Rasulillah. Pendapatnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa anna tadwilal qiyam, sesungguhnya kita sholat dalam keadaan berdiri kemudian kita lama berdirinya,
itu jauh lebih baik, lebih afdal daripada kita sujud dalam keadaan lama. Jadi sujud lama mana yang lebih utama antara sujud yang lama atau berdiri yang lama dalam sholat? Jelas lebih afdal berdiri daripada sujud, karena di dalam berdiri itu kita membaca Al-Quran, makanya lebih afdal, lebih afdal. Wa amal qiraatu anapun utawi maca Al-Qur'an fi ghairi shalah. Wa amal qiraatu anapun utawi maca Al-Qur'an fi ghairi shalah ing dalam saliyane salat. Tadi di atas itu permasalahannya bahwa membaca Al-Qur'an di dalam salat itu lebih afdal ketika al-qiyam fi shalat. Wa amma qiraatu amal qiraatu anapun utai maca Al-Qur'an fi ghairi sholati ing dalam saliyane salat fa afdaluha mongko iku utawi luweh utamane qiraah. Berarti khabar apa? Mufrad apa ghairu mufrad ini? Khabar ghairu mufrad. Jumlah apa surba jumlah? Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Sambil ingat-ingat fa afdaluha mongko iku utawi luweh utamane qiraatul laili iku maca ing dalam waktu bengi. Qiraatul laili iku maca Al-Qur'an ing dalam waktu bengi. Wan nisful akhir utawi separuh kang akhir utawi separuh bengi kang akhir minal laili saking bengi afdalu iku luwih utama minal awali saking separuh kang awal. Minal awali saking separuh kang awal. Wal qiraatu utawi maca Al-Qur'an bainal maghribi ing dalam antarane maghrib wal isya lan isya mahbubatun iku den sunataken. Wa ammal qiraatu anapun utawi maca Al-Qur'an fin nahari ing dalam awan siang fa afdaluha mongko iku utawi luwih utamane qiraah fa afdaluha mongko iku utawi luwih utamane qiraah ba'da sholati subhi iku ing dalam sawise salat subuh. Fa afdaluha mongko iku utawi luwih utamane qiraah ba'da sholati subhi iku ing dalam sawise salat subuh. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an fi ghairi shalah di luar salat, maka yang lebih utama itu kita membaca qiraatul lail, membaca Al-Qur'an di waktu malam. Malam itu dari mana ya, Pak? Dari maghrib ya. Hitungan malam itu dari maghrib ya. Itu awal malam ya. Itu adalah awal malam. Maka yang lebih afdal kalau kita ingin membaca Al-Qur'an ya, maka yang lebih utama itu membaca Al-Qur'an di waktu malam. Kemudian dibagi lagi ya. Malam itu juga ada waktu afdaliyahnya. Di waktu malam itu juga ada waktu-waktu yang afdal ya. Diperinci lagi. Wa nisful akhir minal lail afdal minal awal. Separuh akhir dari malam itu lebih utama daripada separuh dari awal. Separuh awal ya mungkin jam 2 ya. Separuh akhir dari malam itu ya. Itu walaupun kita bangun ya. Itu yang lebih utama kalau kita ingin membaca Al-Qur'an yang afdal di waktu malam. Yang lebih afdal lagi ya di separuh malam ya, 2:30 jam 3 ya. Itu kalau kita ingin mencari afdaliyah membaca Al-Qur'an ya. Memang membaca Al-Qur'an itu ya kapanpun ya. Kapanpun itu ya tetap disunahkan membaca Al-Qur'an, tetap kita mendapatkan pahala. Cuma ada afdaliyahnya, ada keutamaannya, ada nilai lebihnya. Kalau kita membaca Al-Qur'an di waktu tengah malam ya. Di saat semua orang terlelap kepayahan, kita bangun tengah malam 2:30, 2:30 ya.
ambil wudhu kemudian pergi ke masjid, tedung boleh ya. Kemudian baca Al-Quran ya. Terus sambil menunggu sholat subuh, itu sudah pahalanya luar biasa ya. Apalagi masih disisipi dengan membaca Al-Quran, akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa ya. Tidak usah banyak-banyak kita membaca Al-Qurannya 1 lembar ya. Tapi istiqomah. Jadi ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu ya ibadah yang sedikit tapi terus menerus ya. Ibadah yang sedikit tapi terus menerus istiqomah. Nah, kalau sudah istiqomah itu ya akan mendapatkan keutamaan. Kemudian wal qiraah bainal maghrib wal isya mahbubah. Membaca Al-Qur'an antara sholat maghrib dan sholat isya ini sangat disunahkan ya. Ini banyak sudah dipraktikkan di pesantren-pesantren, antara waktu maghrib dan isya itu ya banyak di pesantren-pesantren itu digunakan membaca Al-Quran, baik Al-Qurannya bersama ataupun sendiri ya, atau disimak oleh kepada guru kita ya. Ya, ini sudah tepat ya, yang kita lakukan selama ini qiraah bainal maghrib wal isya mahbubah, sunnah. Kemudian qiraah fin nahar, membaca Al-Quran di waktu siang. Tadi waktu malam, sekarang waktu siang itu ya fa afdaluha ba'da sholatis subuh. Paling utama kita membaca Al-Qur'an kalau waktu siang itu ya ba'da sholatis subuh. Nah, itu sudah awal siang. Itu lebih utama ya, setelah sholat subuh. Jadi saya ulangi lagi bahwa paling utamanya kita membaca Al-Qur'an itu pada waktu sholat. Pada waktu sholat ya. Lebih baik kita lama berdiri dalam keadaan sholat daripada kita lama dalam keadaan sujud. Nah, sujudnya lama ya. Ini santri-santri ini kalau subuh sujudnya lama ya. Luar biasa ya. Bahkan juga qiyamnya juga lama ya. Yang lain sudah ruku kita bakun menceng ya. Berarti double ya. Qiyamnya juga lama, sujudnya juga lama. Ini luar biasa ini ya. Ini mendapatkan keutamaan yang luar biasa ya. Bahkan harus sholat lagi karena sholatnya dalam keadaan tidak sadar ya. Maka harus sholat kembali ya. Yang lain sudah uluk salam kita pun sujud ya. Banyak ini saking menerapkan tatwil sujud, bahwa sujud yang lama itu bagus. Cuma sujudnya sudah hilang ingatan ya. Jadi ketika imam sudah uluk salam, temannya sudah uluk salam, kita pun sujud, luar biasa ya. Ini min karomatihi ya, di antara karomahnya, dan tidak bisa diikuti karomah yang seperti ini ya. Takok kening belet ya. Nah, itu adalah kalau kita ingin membaca Al-Quran di waktu siang, yang lebih baik itu ya ba'da sholatis subuh. Nah, itu. Kemudian wala karohatalan ora ono hukum makruh iku maujud. Wala karohatalan ora ono hukum makruh iku maujud fil qiraah ing dalam maca Al-Quran fi waqtin ing dalam waktu minal awqat saking pira-pira waktu limaknan krono makna fihi kang tetep ilm ing dalam waktu. Dan tidak ada kemakruhan secara mutlak membaca Al-Quran kapanpun itu ya. Jadi tidak ada membaca Al-Quran itu hukum makruh kapanpun, malam, ya, siang ya. Awal malam, awal siang, di pertengahan malam, di tengah malam atau di awal malam, tetap ya, tidak ada kemakruhan membaca Al-Quran. Wa amma ma'na pun utawi barang rawa kang riwayataken hu ing Ibnu Abi Dawud sapa Imam Ibnu Abi Dawud an Mu'ad bin Rifa'ah an masyayikhi saking pira-pira gurune Mu'an an masyayikhi saking pira-pira gurune Mu'an annahum sa'tuhuni masyayikh karihu iku makruhaken sapa masyayikh iku makruhaken sapa masyai al-qiraata ing maca Al-Qur'an ba'dal asri ing dalam sawise salat asar ya. Ba'dal asri ing dalam salat asar
ba'dal asri ing dalam sawise salat asar. Wa qaulu lan dawu sapa masyayikh ing dawu huwa utawi qiraah ba'dal asri. Wa qalu lan dawu sapa masyayikh ing dawu huwa utawi al qiraah ba'dal asri dirasatul yahud iku derese wong Yahudi. Dirasatul yahudi iku belajare wong Yahudi. Fa ghairu maqbulin mongko iku ora den trima. Ghairu maqbulin mongko iku ora den trima wala aslalan ora ana dalil iku wujud lahu kedue ma wala aslalan ora ana dalil iku wujud lahu kedue ma. Jadi memang tidak ada kemakruhan secara mutlak membaca Al-Qur'an kapanpun itu. Cuma ada riwayat dari Imam Ibnu Abi Dawud diceritakan dari Mu'an bin Rifa'ah yang sanadnya dari masyayikhi dari guru-gurunya bahwa gurunya Rifa'ah atau Mu'an ini memakruhkan membaca Al-Qur'an itu ba'da sholatil asar. Makruh membaca Al-Qur'an setelah sholat asar. Ini menurut pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud yang sanadnya dari masyayikhi dari guru-guru beliau Dari gurunya Mu'an bin Rifa'ah ini memakruhkan makruh baca Al-Qur'an setelah sholat asar makruh tapi waqalu karena apa kok dimakruhkan membaca Al-Qur'an ba'da sholatil asr dikatakan oleh guru-gurunya Imam Mu'an ini bahwa waktu ba'da sholat asar itu dirasatul yahud. Biasanya orang-orang Yahudi itu kalau setelah asar ini belajar. Orang-orang Yahudi setelah asar ini digunakan waktunya dengan belajar. Sehingga riwayat dari Imam Ibnu Abi Dawud ini memakruhkan sholat membaca Al-Quran setelah asar. Karena sama dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi belajar, kita membaca Al-Quran ini. Sehingga ada sebagian riwayat yang memakruhkan membaca Al-Quran ba'dal asri ini makruh. Tapi pendapat ini fa ghairu maqbulin tidak diterima. Ditolak artinya tetap secara mutlak tidak ada kemakruhan membaca Al-Quran kapanpun itu fi waqtin minal awqat kapanpun itu Karena ini wala aslalahu dan dalilnya tidak ada dalilnya Wa yuhtaru lan den pilih minal ayami saking pira-pira dina al jum'atu apa Jumat wal isnain lan dina Senin wal khamis lan dina Kamis wa yaumi Arafah lan dina Arafah wa minal a'syari lan pira-pira 10 al asyru apa 10 al akhiru kang akhir min Ramadhan saking bulan Ramadan. Ini waktu-waktu yang baik Wal asyrul awakhir lan 10 al awal kang awal min Dzulhijjah disangking bulan Dzulhijjah wa minasyuhur lan ay wa yukhtaru minal ayyam wa minasyuhur lan sangking pira-pira bulan Ramadan. Jadi wa yukhtaru minal ayyam juga ada para ulama itu mengkhususkan lagi yang baik atau yang lebih afdal membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran itu hari Al-Jum'at, hari Jumat. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau ingin menghatamkan Al-Quran, beliau itu punya istiqomah 1 minggu hatam. Itu Sayyidina Utsman bin Affan 1 minggu hatam Al-Quran. Beliau itu ibtidanya mulai menghatamkan itu Lailatul Jumat, malam Jumat. Malam Jumat nyetap membaca surat Al-Baqarah. Startnya malam Jumat membaca surat Al-Baqarah, kemudian akhir hatamnya nanti malam Lailatul Khamis, malam Kamis Jadi 1 minggu beliau itu hatam. Makanya ada istilahnya itu hataman yang beliau itu menggunakan fami bisyaukin itu yang 1 hari atau 1 hari 1 malam itu 5 juz 1 hari 1 malam 5 juz. Menejejel siang itu 2,5, kemudian malamnya 2,5 juz Ini 1 minggu hatam
Di juz 1 nanti Al-Baqarah sampai surat Al-Maidah selesai. Ya. Jadi ini amaliyahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Jadi hatamnya beliau itu ya satu minggu satu kali. Kita ketika masih ada di pesantren harus memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Ya, punya istiqomah 1 bulan hatam. Ya. Kalau tidak 1 bulan, kalau tidak bisa 1 bulan ya paling tidak 2 minggu hatam. Ya. Tak bisa 2 minggu hatam, satu minggu hatam. Tidak bisa 1 minggu hatam, 3 hari hatam. Ya. Berarti 1 hari itu 10 juz. Ya. Luar biasa. Ya. Itu kalau kita mengikuti para ulama-ulama salaf, ya, istiqomahnya luar biasa. Kemudian hari Jumat, hari Senin, juga hari Kamis, wa yaumi Arafah, dan hari Arafah. 10 akhir dari bulan Ramadan ini. Ya. 10 akhir bulan Ramadan berarti tanggal 21, 22 sampai tanggal 30. Faslun utawi iki ku fasal idar tajain dalam nalikane bingung alal qori ing atase wong kang maca Al-Qur'an. Idar tajain dalam nalikane bingung sapa alal qori ing atase qori wong kang maca Al-Qur'an walam yadri lan ora ngerti sapa qori ma ing ayat ba'dal maudi ing dalam sausi panggonan. Walam yadri lan ora ngerti sapa qori ma ing ayat ba'dal maudi ing dalam sausi panggonan alladzi indaha kang tumeka apa qori ilaihi mari maudi fasala mengkotakon sapa qori anhu sangking ma wairahu ing sa'liyani qori fayam bagi mongko sayukjo ayat ta'addaba apa yen to gawe tata krama sapa qori. Fayam bagi mongko sayukjo ayat ta'addaba apa yen to gawe tata krama sapa qori bima kelawan barang jak kang teko apa ma an Abdullah bin Mas'ud saking Abdullah bin Mas'ud wa Ibrahim an-Nakhai lan Syekh Ibrahim an-Nakhai wa Bashir bin Abi Mas'ud radhiyallahu anhum. Qalu dawu sapa Abdullah idza sa'ala ing dalem nalikane takon ahadukum sapa salah siji sira kabeh akhahu ing dulure ahad. Idza sa'ala ing dalem nalikane takon ahadukum sapa salah siji sira kabeh akhahu ing dulure ahad an ayatin saking ayat. Falyaqra moko becik maca sapa sira ing barang pembelau kang tetep ing dalam sadurunge ayat. Falyaqra mongko maca sapa sira ing barang kang belakang tetep ing dalam sadurunge ayat. Sumaya dikari-kari menang sapa ahad. Wala yaqulan orang ngucap sapa ahad. Kaifa halika ya kada mengini. Wa kadalan mengini fa inna mongko satune ahad yaltabisu kumbaur sapa ahad alaihi ngantasi akho fa inna mongko satune ahad yaltabisu iku baur sapa ahad alaihi ngantasi akho. Pasal ini menjelaskan idza taja'al al-qari wa lam yadri ma ba'da al-maudi alladhi intaha ilaihi fasa'ala an wa. Ketika kita membaca Al-Qur'an kebingungan, ini bacanya sudah nyampe mana? Misalnya membaca jamaah, bacaannya jamaah setiap hari, kemudian besoknya lupa, ini nyampe mana kemarin? Ya, ini adabnya. Ya. Dan walam yadrima ba'dal maut, walam yadrima ba'dal maudi. Ya, tempatnya ini tidak ada yang tahu nyampe mana batasnya kemarin yang sudah dibaca. Ya. Maka adab kita adalah fasala anhu ghairuh, maka harus tanya kepada yang lain. Tidak boleh membaca, oh ini terserah saya. Enggak. Adabnya ketika kita sudah tidak menemukan atau sudah lupa yang dibaca ini yang mana, maka sesuai dengan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud ini, idza sa'ala ahadukum akhahu an ayatin falyaqra ma qablaha.
Ketika salah satu di antara kalian ada yang menanyakan tentang ayat, tentang bacaan-bacaan ayat, maka mulailah dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi harus kita tanya dulu kepada teman-teman kita, nyampe mana yang sudah dibaca. Nah, ini misalnya kegiatan kita setiap hari ini nyampe mana? Ya tanya kepada yang lain. Dan juga setelah itu diam sudah. Jangan ada yang protes, ini nyampe mana? Kok bisa nyampe sini? Tidak, sudah. Kalau sudah dari situ, ya itu sudah mulai dari situ. Faslun utawi iku fasal ida arada ing dalam nalikane ngarepaken sapa man ayastadila ing ento amri dalil sapa man bi ayatin kelawan ayat. Bi ayatin kelawan ayat falahu mongko iku kedue man. Falahu mongko iku kedue man ayakula utawa yen to ngucap sapa man ing qala Allah taala kada. Qala dawu Allah subhanahu kata ing mengkini. Ya. Pasal selanjutnya menjelaskan tentang ketika kita ingin membuat dalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an, maka yang baik itu harus kita mengatakan qala Allah taala kata. Ya. Wa qala Allah taala, misalnya kita ceramah ya. Wa qala Allah taala, harus ada kata-kata wa qala Allah taala. Nah, itu. Walahu lan iku nang kedue man ayyakula Allah taala yakul bisa walahu lan iku kedue man ayyakula utawi ngucap sapa man ing pengucap Allahu yakulu kada Allahu utawi Allah yakulu iku dawu sapa Allah kada ing mengkini. Atau kalau kita tidak pakai qala Allah taala, kan biasa kita misalnya mendengarkan penceramah-penceramah wa qala Allah taala fil kitabil aziz, yaitu. Atau kalau kita tidak memakai kata-kata itu, kita cukup Allah taala yaqul, nah itu boleh ya, boleh. Wala karahatan lan ora ana makruh iku maujud fi syai'in ing dalam suci min hadza saking iki. Iki qala Allah taala. Wala karahatan ora ana makruh iku maujud fi syai'in ing dalam suci min hadza saking iki. Jadi tidak ada hukum makruh kita mengatakan qala Allah taala atau ya Allahu yaqulu. Hada utawi iki qala Allah, hada utawi iki qala Allah taala huwa ya hada as-sahih iku sahih al-mukhtar kang den pilih, as-sahih iku sahih al-mukhtar kang den pilih alladzi alaihi kang iku tetep ing atase alladzi amalus salafi utawi pendawiyane ulama salaf wal khalaf lan ulama khalaf. Amalus salafi utawi penggaweane ulama salaf wal khalaf lan ulama khalaf. Jadi ulama salaf dan khalaf itu kalau ingin istidlal ya, atau berdalil dengan menggunakan Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, pasti ulama salaf dan khalaf itu di awal sudah mengatakan wa qala Allahu ta'ala atau Allahu yaqul ya, Allahu yaqul, kemudian ayatnya dibaca ya. Jangan langsung membaca ayatnya ya. Tidak bisa kita mengatakan langsung ayatnya ud'u ila sabili rabbik, tidak, harus ada wa qala Allahu ta'ala. Ini adab ya, tata krama kita ya, istidlal kita. Kalau kita membuat dalil ya dengan mengambil dari ayat-ayat Al-Qur'an harus ada wa qala Allahu ta'ala. Warawalan ngriwayataken Ibnu Abi Dawud sapa Imam Ibnu Abi Dawud al-Mutarrif saking Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir at-Tabi'i al-masyhur wala dawu sapa Mutarrif wala dawu sapa Mutarrif ing dawuh la taqulu innallaha yaqul la taqulu wa ngucap sapa sira ing innallaha sa'tuhuni Allah yaqulu ngucap sapa Allah iku dawuh sapa Allah. Walakin qulu lan tetapi niku ngucap sira kabeh ing innallaha ta'ala qala ing innallaha sa'tuhuni Allah ta'ala qala iku dawuh sapa Allah. Juga ada riwayat dari Imam Abi Dawud ini yang
diriwayatkan oleh Mutarrif bin Abdullah bin Syihir, beliau menyampaikan la taqulu, jangan sampai kita ketika mengambil dalil dari ayat-ayat Al-Quran kita mengatakan innallaha ta'ala yaqul. Ini tidak boleh. Ini kata riwayatnya Imam Abi Daud yang diriwayatkan oleh Mutarrif, ya. Tapi gimana yang pas kata Imam Mutarrif ini, walakin qulu innallaha ta'ala. Jangan mengatakan innallaha yaqulu, tapi mengatakan innallaha qala. Innallaha ta'ala qala. Cuma merubah fi'il mudhari yang asalnya yaqulu dirubah menjadi fi'il madi. Ini juga kata beliau kurang pas. Jangan sampai kita mengatakan kalau kita mengambil dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an mengatakan innallaha ta'ala yaqulu. Tapi yang pas kata beliau innallaha qala. Innallaha qala. Wa hada utawi iki alladzi rupane perkara angkara kang ingkar ing alladzi Mutarrif sapa Imam Mutarrif rahimahullah. Khilafuma iku sulayani perkara. Khilafuma iku sulayani perkara ja kang teka bihi kelawan ma Al-Qur'an apa Al-Qur'an. Al-Qur'an apa Al-Qur'an was sunnatulan sunnah. Wa fa'alatu lan ngelakoni hu ing ma as-sahabat sapa pira-pira sahabat wa man lan sahabat ba'dahum kang tetep ing dalam sakwise sahabat. Wa man lan wong ba'dahum kang tetep ing dalam sakwise sahabat radhiyallahu anhum, radhiya mugi-mugi ngiridani Allah subhanahu anhum saking sahabat, wa man ba'dahu orang-orang yang setelah sahabat tabi'in. Faqad qala maka teman-teman dawu Allah subhanahu wa ta'ala wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Wallahu utawi Allah yaqulu iku dawu sapa Allah al haqqa ing haq. Wallahu utawi Allah yaqulu iku dawu sapa Allah al haqqa ing haq wa huwa utawi Allah yahdi iku nuduhaken sapa Allah as-sabila ing dalan. Wa huwa utawi Allah yahdi iku nuduhaken sapa Allah as-sabila ing dalan. Jadi Imam Mutarrif ini yang melarang untuk mengatakan innallaha yaqul, tapi katakanlah innallaha qala. Ini sebenarnya ingkarannya Imam Mutarrif ini sudah menyalahi Al-Qur'an, sudah menyalahi Al-Qur'an wa sunnah, sudah menyalahi terhadap Quran dan hadis, ya. Masa kita tidak boleh mengatakan innallaha yaqulu tapi kita mengatakan innallaha qala? Ini salah. Ini kata yang menentang kepada beliau. Bahkan para ulama, para sahabat ini melakukan wallahu yaqulul haqq. Bahkan para sahabat itu yang mengatakan innallaha ta'ala yaqulu, bukan innallaha ta'ala qala. Dan ini juga sesuai dengan hadis atau sesuai dengan Al-Qur'an. Apa kata Al-Qur'an? Wallahu yaqulu. Nah, ini menggunakan fi'il mudhari yaqulu. Kata Syekh Mutarrif di atas itu tidak boleh kita mengatakan innallaha yaqulu, tapi harus mengatakan innallaha qala. Tapi ditentang lagi, ya. Pendapat Syekh Mutarrif itu sudah menyalahi Al-Qur'an, ya. Yang ada di Al-Qur'an itu wallahu yaqulu, bukan wallahu qala. Ini, ya. Jadi ini perbedaan pendapat, ya. Dan ini sudah dilakukan oleh para sahabat, ya. Para sahabat itu kalau ada mengambil dalil dari Al-Qur'an, beliau mengatakan ya pakai yaqulu, innallaha ta'ala yaqulu. Ini sudah biasa dilakukan oleh para sahabat wa man ba'dahum dan generasi setelah sahabat, ya. Itu. Jadi ini ada istilahnya ada khilaf, ya. Khilaf dari Syekh Mutarrif yang mengatakan tidak boleh kalau di atas kita harus mengatakan Allahu ta'ala yaqul, atau kita mengatakan wa qala Allahu ta'ala kata. Nah, itu harus, ya. Tapi kata Syekh Mutarrif ini tidak boleh kita menggunakan fi'il mudhari, ya.
harus menggunakan fi'il madhi. Ditentang lagi, ya. Kok bisa tidak menggunakan fi'il mudhari padahal yang di Al-Qur'an itu wallahu yaqul ini menggunakan fi'il mudhari. Wallahu yaqulu al-haqqu wa huwa yahdis sabil. Nah, sehingga yang pas itu ya sesuai dengan Al-Qur'an. Kalau kita ingin membuat dalil mengambil dari ayat-ayat Al-Qur'an maka harus menyertakan qala Allahu ta'ala atau innallaha ta'ala yaqul. Nah, ya. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Amin ya Allah. Al-Hadini Al-Fatihah. Ya kana ya kana sa'in mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabati lana bi dinina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala Muhammad.